Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel kita, channel YouTube Cianjur Selatan Farming. Hari ini kita berada di lahan cabai keriting kita, varietas Igo Tavi. Ini usianya kurang lebih di 17 hari setelah tanam ya. Di usia 17 hari setelah tanam ini, kita lihat ya perkembangannya seperti apa. Di bagian tunas air sudah mulai muncul, sudah mulai mau subur ya. Rencana hari ini kita mau melakukan penyepraian kembali ya, perawatan supaya tanaman cabai ini tetap sehat, bebas hama serta penyakit ya. Tanaman cabai ini sudah kita lakukan 2 kali pemupukan. Yang pertama itu di usia 7 hari, yang kedua itu di usia 14 hari setelah tanam. Dan ini ya hasil pemupukannya. Pemupukan kedua ini 3 hari yang lalu ya. Dan ini perkembangannya seperti ini. Cabai keriting kita varietas Igo Tavi. Mudah-mudahan ini aman dari virus Gemini ya. Populasinya kurang lebih di 1.300 tanaman. Beberapa waktu lalu ini terserang hama trip ya. Alhamdulillah sekarang ini aman di pucuk, dia terlihat sehat ya. Terlihat segar, tidak ada penyakit bercak daun. Namun karena di tempat kita ini pagi sudah terasa dingin, terus lagi ada kabut. Jadi hari ini kita akan memberikan fungisida sebagai tindakan pencegahan supaya nanti tanaman cabai ini tidak terserang penyakit jamur bercak daun ya. Ini mumpung lagi sehat dia, tanamannya kita jaga terus. Ini kita lihat sudah ada yang terlihat di pembungaannya ya, bakal bunga nih. Di usia 17 hari setelah tanam sudah ada yang membawa bunga seperti ini. Nah ini tunas-tunas airnya teman-teman ya. Nutrisi yang sering masuk pada tanaman cabai kita ini yaitu nutrisi Suma NF. Entah itu dikocor, entah itu kita spraykan. Namun lebih sering kita spraykan ya. Dan ini hasil perkembangannya seperti ini. Rutin menggunakan Suma NF. Tujuan penyepraian kali ini itu kita lebih fokus ke pencegahan yang namanya bercak daun teman-teman. Karena di tempat kita kalau pagi-pagi sudah ada embun, biasanya rawan masuk bercak daun pada tanaman cabai. Entah itu cabai rawit ataupun cabai keriting ya. Nanti kalau bercak daun tanamannya itu rusak dan proses fotosintesisnya nanti bisa terganggu ya. Tangki sprayer beserta ember ini kita sudah siapkan ya. Dan ini obat-obat ataupun bahan-bahan yang akan saya pergunakan untuk penyepraian di pagi hari ini usia 17 hari setelah tanam teman-teman. Jadi kita menggunakan 4 bahan sama perekat ya. Untuk insektisida di sini kita menggunakan insektisida Apidor ya. Ini kita masuk bahan aktif imidacloprid ya. Sebagai pencegahan hama trip ataupun kutu-kutuan seperti apit ya, itu kita bisa cegah pakai insektisida berbahan aktif imidacloprid 25%. Terus lagi di sini kita tambahkan fungisida skor ya. Karena tujuan utama kita itu pencegahan dari bercak daun ya, supaya nanti daun cabai kita tidak bercak-bercak. Kita tambahkan fungisida skor ya, bahan aktifnya di fenoconazole ini. Jadi ada yang bilang fungisida skor itu bisa menghambat dari sisi pertumbuhan tanaman cabai kita ya. Nah pendapat saya sendiri memang iya sih bisa menghambat, namun jika aplikasinya itu tidak terlalu over di dosis itu menurut saya aman-aman saja, dan saya sudah pernah melakukan hal tersebut dan itu tidak mengefek ataupun tidak terlalu menghambat dari pertumbuhan tanaman cabai kita.
Jadi kita masuk fungisida skor bahan aktif difenokonazol untuk pencegahan dari bercak daunnya. Untuk nutrisi pertumbuhan seperti biasa kita menggunakan Suma NF ya. Ini ada hara makro dan juga mikronya. Suma NF ini dengan nanoteknologi, ini untuk fase vegetatif ya, ataupun fase pertumbuhan tanaman cabai. Nanti di fase generatif itu ada lagi yaitu Saka SR, namun untuk vegetatif kita gunakannya Suma NF ya. Ini 100% larut dalam air ya. Nah, ini kalau kita melihat dari kandungan di sini sudah lengkap ya, ada NPK dan juga unsur mikro nih. Jadi ketika kita gunakan Suma NF ini kita nggak perlu repot menambahkan yang namanya unsur mikro secara terpisah karena sudah ada pada Suma NF ini ya. Yang terakhir seperti biasa kita tambahkan perekat spreader bebas merek ya, sebagai perata dan juga supaya bertahan lama di daun ya, ketika hujan itu tidak terlalu tercuci sama air hujan. Oke ya teman-teman, ini kita akan campur dulu bahan-bahannya ke dalam sebuah ember. Nah, untuk dosis penggunaan untuk Apidor kita akan berikan kurang lebih di 1 sendok penuh. Terus lagi untuk Suma NF kita akan berikan sebanyak 1 sendok juga, dan skornya kita gunakan dosis minim dulu, yaitu kita gunakan 10 ml saja. Untuk spreadernya kita akan gunakan 10 ml untuk satu tangki 16 liter.